Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauren Trisani Nurakavia dengan NPM 208110156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku Melanggar Syariat Islam pada Mahasiswa Universitas Islam Riau dengan mata kuliah Seminar Psikologi Islam dan dosen pengampu Bapak Syahri Ramadan MPSI Psikolog. Pembahasan yang pertama pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakangnya Pekanbaru adalah sebuah wilayah di mana Islam itu sangat berkembang pesat dan bukan hanya menjadi agama mayoritas penduduknya, tetapi juga dianggap sebagai sebuah karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain di Indonesia. Nah, ada 5 peraturan yang berisi tentang penerapan syariat dalam aspek kepercayaan, ritual, dan penyebaran Islam. Nah, pada umumnya remaja atau masa muda dipandang sebagai suatu fase dalam pembentukan kepribadian. Nah, dalam fase inilah proses pendewasaan kepribadian sangat mudah terjadi, sehingga remaja muda dipengaruhi terhadap nilai-nilai asing yang menyenangkan dan dapat membawa perubahan. Namun, seringkali perubahan tersebut itu menimbulkan hal-hal yang negatif, misalnya seperti berpakaian yang kurang sopan, penyalahgunaan narkotika, dan pergaulan bebas. Adapun rumusan dan tujuan dari pembuatan proposal ini. Rumusan masalah yang pertama ada apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan perilaku melanggar syariat Islam pada mahasiswa Universitas Islam Riau. Yang kedua, seberapa besar tingkat kontrol diri pada mahasiswa Universitas Islam Riau. Yang ketiga, seberapa besar tingkah perilaku remaja yang melanggar syariat Islam pada mahasiswa Universitas Islam Riau. Nah, adapun tujuan dari proposal ini adalah untuk mengetahui tingkat kontrol diri pada mahasiswa Universitas Islam Riau. Terus juga adanya hubungan antara kontrol diri dengan perilaku melanggar syariat Islam pada mahasiswa Universitas Riau dan tingkah perilaku melanggar syariat Islam pada mahasiswa Universitas Islam Riau. Selanjutnya ada bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Nah, di sini menjelaskan beberapa definisi dari kontrol diri, yaitu ada menurut para ahli, salah satunya ada Goleman 2015. Ia mengatakan bahwa kontrol diri ini adalah sebuah kemampuan untuk menyesuaikan diri, mengendalikan tindakan dengan pola yang sesuai dengan usia. Nah, kontrol diri juga merupakan kemampuan individu dalam merespon suatu situasi. Nah, ada para ahli lainnya, yaitu Calhoun dan Asosela 1990. Ia mendefinisikan bahwa kontrol diri ini sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain, serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Nah, kontrol diri dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu itu ke arah konsekuensi positif. Nah, kontrol diri juga menggambarkan suatu keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan sebuah perilaku yang disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan. Selanjutnya ada aspek kontrol diri. Dia ini terbagi menjadi 3. Dan menurut Gofrun dan Risnawita 2011, untuk mengukur kontrol diri, dia ini menggunakan aspek yang pertama ada behavioral control. Ia merupakan kesiapan atau tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua ada cognitive control. Dia ini merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis. Yang ketiga ada decisional control.
merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk memilih atau suatu tindakan yang berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujui. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kontrol diri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi religius. Dia ini dapat memiliki beberapa konsekuensi positif termasuk terhadap variabel kepribadian seperti kecemasan, kontrol diri, keyakinan rasional, dan sifat kepribadian lain. Selanjutnya ada pola asuh orang tua. Nah, beberapa studi korelasional membuktikan bahwa adanya hubungan orang tua terhadap kontrol diri anak. Yang ketiga ada faktor kognitif. Cara berpikir individu terhadap stimulus dapat membedakan kemampuan mereka dalam mengontrol diri. Nah, individu yang mempunyai kemampuan berpikir positif dalam menghadapi suatu situasi dengan stimulus tertentu akan lebih mampu untuk mengendalikan dirinya dan dapat meneruskan kegiatannya dalam situasi tersebut. Nah, hal ini mungkin karena berpikir positif meliputi adanya suatu ide-ide yang kreativitas, termasuk ide individu dalam membuat perencanaan ketika bertindak. Adapun hubungan kontrol diri dan perilaku melanggar syariat Islam. Nah, menurut Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Utsman DKK 2020, ia mengatakan bahwa syariat Allah Ta'ala itu diturunkan secara sempurna untuk menegakkan kehidupan manusia sebagai makanan untuk menjaga kehidupan, sebagai obat dari segala penyakit. Nah, apabila manusia menerapkan syariat, maka mereka telah memberikan perlindungan pada kehidupan dan telah memberikan benteng dari segala mara bahaya kehidupannya. Nah, syariat Islam ada untuk mengatur dan membawa hidup manusia ke arah yang lebih baik lagi. Nah, dikarenakan sebagian banyak perilaku melanggar syariat Islam tanpa disadari, maka kebanyakan aktivitas-aktivitas seorang muslim menjadi ambigu, mana babil dan hak. Perilaku melanggar syariat Islam menjadi salah satu faktor di mana keadaan masyarakat itu berjalan baik dan tentram, di mana jika terjalankannya syariat Islam dengan benar dan individu dapat mengontrol diri mereka untuk berjalan dengan lebih baik dan benar lagi. Selanjutnya ada hipotesis. Menurut Lolang 2015, hipotesis merupakan suatu pernyataan bahwa dugaan terhadap sesuatu itu adalah benar. Nah, uji hipotesis ini adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengambil keputusan dari dua hipotesis yang berlawanan. Kedua hipotesis tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga masing-masing hipotesisnya telah dikemukakan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh kontrol diri dengan perilaku melanggar syariat Islam pada mahasiswa Universitas Islam Riau, di mana semakin tinggi tingkat kontrol diri pada mahasiswa, maka semakin rendah pula perilaku melanggar syariat Islam pada mahasiswa. Dan semakin rendah tingkat kontrol diri pada mahasiswa, maka semakin tinggi pula perilaku melanggar syariat Islam pada mahasiswa. Pada bab 3 menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada identifikasi variabel penelitian, yang kedua ada subjek penelitian, yang ketiga ada metode pengumpulan data, yang keempat ada validitas dan reliabilitas, dan yang kelima ada teknik analisis data. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.